Syarat mutlak hanya satu, memiliki sertifikat guru penggerak. Bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, ini menarik ini. Iya. Bapak dan Ibu guru, ada banyak pertanyaan. Saya jadi pengajar praktik, saya jadi fasilitator, bisa nggak saya jadi kepala sekolah? Berarti tidak bisa menggunakan kurikulum merdeka, kan begitu? Iya Pak, betul. Itu miskonsepsi. Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan acara ini, wajib hukumnya membuka PMM. Kita berharap Merdeka Mengajar ya Pak. Kita berharap sekolah itu mengakses itu sehingga kesulitan-kesulitan mereka itu bisa teratasi. Teman-teman guru dan kepala sekolah setiap kali bertemu, kapan didiklat Pak? Kapan BGP Sudah banyak yang bertanya nih Pak. Banyak. Mudah-mudahan setelah ada BGP di Sulawesi Tenggara, persoalan-persoalan itu bisa kita tuntaskan. Hai sahabat Laikas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laikas Podcast, layar informasi pendidikan Sulawesi Tenggara. Senang sekali setelah sekian lama bisa kembali menemani sahabat Laikas dimanapun Anda berada untuk membahas informasi-informasi menarik terkait dunia pendidikan. Sahabat Laikas, di awal tahun 2022 ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbudristek, yaitu dengan mendirikan Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak di seluruh provinsi se-Indonesia. Balai Guru Penggerak atau disingkat BGP. Nah, sahabat Laikas, apa itu BGP? Lalu apa tugas dan fungsi BGP? Kemudian, kemanakah Anda bisa menemukan BGP? Bersama kita telah hadir narasumber yang akan memberikan informasi berbagai hal terkait BGP. Beliau adalah Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Awaludin Kiala, SPD, MPD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang di Laikas Podcast, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast ini. Ya, baik Pak. Sebelum kita membahas tentang Balai Guru Penggerak, tentu banyak di kalangan guru-guru ataupun masyarakat yang sudah mengenal Bapak. Namun perlu Bapak berbagi cerita dengan sahabat Laikas, histori perjalanan karir Bapak sampai dengan menduduki posisi saat ini, Pak. Silakan. Terima kasih. Pertama kali saya menjadi guru itu tahun 1996. Saya terangkat sebagai guru SMP Negeri 1 Kapentori, Kabupaten Buton, itu 1 Januari 1996. Saya ngajar di SMP Kapentori, 1 Kapentori itu kurang lebih 3 tahun, kemudian 99 bulan 5, saya pindah atau mutasi atas dasar inisiatif saya sendiri ke SMA Negeri 2 Kendari. 99 kemudian 2006 ada penerimaan Widya Iswara di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara. 2006 saya ikut tes dan alhamdulillah lulus di diklat di Makassar kurang lebih 15 hari. Iya. Dan mulai saat itu saya bertugas sebagai Widya Iswara di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun sekarang, sampai 2022 Maret. Ya, Maret lah, karena 29 Maret itu saya sudah uji kompetensi untuk menjadi Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan terangkat itu di SK-kan 25 April 2022 sebagai Kepala Balai. Ya, dilantik ya Pak sebagai Balai Guru Penggerak. Ya, dilantik. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat ini Pak atas dilantiknya Bapak sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kalau perjalanan karir Bapak di dunia pendidikan ini tadi sudah cukup lama ya Pak, dari tahun 1996 sampai dengan 2022 itu kurang lebih sudah sekitar 20 tahun Pak. Ya, jadi saya berproses cukup lama. Jadi guru, kemudian jadi instruktur guru mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA. Lumayan lama. Saya ikut-ikut lomba ajang-ajang kompetisi antar guru. Dan sempat juga saya mewakili Sulawesi Tenggara sebagai finalis lomba membedah buku. Resensi novel tingkat nasional. Di tahun berapa Tahun Pak? 2003. Jadi saya finalis 25 orang.
Saat itulah saya pertama kali menginjak Jakarta kali ya. Nah, pertama kali saya berkecimpung di pendidikan dengan kompetisi seperti itu. Iya, luar biasa Pak. Ya, saya yakin optimis dengan pengalaman yang sudah mumpuni selama ini, tentu ini akan mendukung pelaksanaan tugas yang Bapak emban saat ini Pak. Amin, amin. Iya. Baik Pak, kita lanjut dengan pembahasan mengenai Balai Guru Penggerak Pak. Tentu sahabat Laikas ini sudah bertanya-tanya Pak, apa itu Balai Guru Penggerak? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah Balai Guru Penggerak telah ada di Sulawesi Tenggara, dan setiap kali saya bertemu, saya menyampaikan bahwa Balai Guru Penggerak ini rumahnya guru. Jadi ke BGP lah tempat kita berdiskusi, tempat kita akan melahirkan inovasi yang kita berharap inovasi itu sesuai dengan karakteristik daerah kita. Tadi juga saya sudah ketemu dengan para pengajar praktik. Alhamdulillah datang ke Jalan Kijang nomor 1. Iya. Rahandouna, Poasia Kendari. Jadi jika ada Bapak dan Ibu guru pengawas yang ingin mampir ke Balai Guru Penggerak Sulawesi Tenggara, terbuka tangan kami, hati kami untuk menerima Bapak dan Ibu. Nah, Balai Guru Penggerak ini Bapak dan Ibu guru perlu tahu bahwa kenapa ada dan kapan adanya. Jadi balai ini hadir karena selama ini kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru itu selalu dilaksanakan di P4TK dan tempatnya itu di Jawa. Iya Pak, betul. Di Jawa. Jadi pemikiran mendekatkan guru dengan balai itu atau lembaga telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui keputusan Surat Keputusan Menteri nomor 14 tahun 2002 tentang OTK Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak. Ya, jadi Pak, alamat Balai Guru Penggerak ini masih di Jalan Kijang nomor 1 Rahandouna, Poasia Kendari. Jadi ini berarti Pak di kantor BP PAUD. Iya, BP PAUD itu secara fisik jadi sarana kemudian ketenagaan masih BP PAUD. Tapi secara inisial dia berubah dengan nama sendirinya setelah ada peraturan baru. Iya, jadi BP PAUD berarti dilikuidasi ya, seperti itu ya Pak? Dilikuidasi. Iya, dan berubah nama dengan nama baru dan tusi yang baru tentunya ya Pak? Iya. Iya. Jadi kalau perubahan itu berdasarkan Permen Dikutristek nomor 14 2022 tentang OTK. Tahun 2022. BBGP dan BGP. Iya, Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak. Ya, baik. Kemudian mungkin sahabat Laikas ingin tahu Pak, BGP ini di bawah naungan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Ya. Jadi UPT Guru dan Tenaga Kependidikan. Di daerah ini sudah 2 UPT, satu UPT PAUD Daksmen dan satu UPT GTK. Iya, baik. Lalu kemudian tugas dan fungsi dari Balai Guru Penggerak ini apa Pak? Baik, Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan acara ini, syukur sekali lagi telah lahir Balai Guru Penggerak karena tusinya adalah secara umum itu memberdayakan guru dan tenaga kependidikan. Iya. Secara khusus itu satu, melakukan pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas, calon kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Kedua, mengembangkan model peningkatan kompetensi. Yang ketiga, melakukan peningkatan kompetensi. Berikutnya adalah memfasilitasi, lalu mensupervisi, dan yang terakhir itu adalah melakukan kemitraan. Itu tusinya. Kemitraan ya Pak, ya, dengan pemerintah daerah. Iya, dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan ya. Betul, jadi Dinas Pendidikan yang akan kita bangun menjadi mitra kita dalam meningkatkan kompetensi guru yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, baik. Intinya bahwa tugas dan fungsi Balai Guru Penggerak ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kepala sekolah, pengawas sekolah ya Pak. Iya, betul. Iya, betul. Baik.
Lalu program prioritas dari Balai Guru Penggerak ini apa saja, Pak? Jadi program prioritas yang sekarang ini untuk Balai Guru Penggerak ada 3, 1 PSP, program sekolah penggerak, 2 program guru penggerak, dan yang ketiga adalah IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Merdeka, iya. Ini yang sementara kita genjot, mudah-mudahan semua sekolah yang baik reguler ataupun mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 ini mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik. Ya, bisa dijelaskan lagi Pak bagaimana dengan program sekolah penggerak itu? Jadi program sekolah penggerak ini secara reguler. Program ini sebenarnya program guru dan tenaga, dirjen guru dan tenaga kependidikan yang awalnya itu dikelola oleh P4TK. Jadi yang lalu-lalu Bapak dan Ibu Guru itu yang datang atau yang Bapak dan Ibu Guru bertemu selalu dengan P4TK IPA, P4TK Penjas, LB, kemudian Matematika, LP2KS. Sekarang program itu diserahkan atau dialihkan ke Balai Guru Penggerak. Jadi Bapak dan Ibu Guru banyak akan bertemu dengan pegawai Balai Guru Penggerak. Mudah-mudahan apa yang bisa kami kerjakan berterima bagi Bapak dan Ibu Guru. Iya, dan tentu ini sebenarnya lebih baik lagi Pak, karena kita semakin dekat dengan guru-guru. Betul. Tidak repot lagi guru-guru langsung di Sulawesi Tenggara seperti itu Pak. Iya. Kemudian untuk program guru penggerak Pak. Sama program guru penggerak ini juga Sulawesi Tenggara ini ada beberapa perwalian. Tadi itu perwalian LP2KS, P4TK IPA, P4TK Matematika, LB. Semua itu menjadi penanggung jawab dari program guru penggerak. Tetapi sekarang ini program itu ada di BGP. Diserahkan ke BGP. Itu tadi saya ketemu dengan para pengajar praktik, para fasilitator sekolah penggerak. Kita sudah mendiskusikan apa yang akan dilakukan setelah cut off, karena kegiatan ini terhenti sementara pada bulan 7 ini. Ada cut off, insya Allah nanti bulan 8 pertengahan Bapak dan Ibu Guru nanti kita bersua lagi. Iya, cut off tadi itu Pak mungkin bersamaan dengan proses likuidasi BP PAUD ya Pak? Iya, karena kemarin itu anggarannya masih anggaran BGP ini itu dengan sendirinya menggunakan anggaran BP PAUD. Iya, baik. Lalu untuk ini Pak IKM. Nah, IKM implementasi kurikulum Merdeka ini secara reguler sudah pasti. Tapi ada program implementasi kurikulum Merdeka ini yang dilaksanakan secara mandiri. Ada 3 kategori. 1, mandiri belajar. Iya, mandiri belajar. Kemudian mandiri berubah. Mandiri berubah. Dan mandiri berbagi. Masing-masing pengguna kurikulum ini berbeda. Jadi aktivitasnya berbeda. Mandiri belajar itu sekolah itu masih menggunakan kurikulum lama. Kalau kemarin atau masih menyebut dengan kurikulum 2013, maka sekolah itu menggunakan kurikulum 2013 tanpa mengubah kurikulumnya, tanpa mengubah strukturnya dan seterusnya. Iya. Tapi penerapan dari prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, pembelajaran kurikulum Merdeka, itu ada 2 prinsip yang fundamental. 1, sekolah itu melaksanakan asesmen kognitif di awal tahun ajaran. Atau asesmen awal, sekarang disebut asesmen awal. Mirip nama saya. Iya Pak, betul. Asesmen awal. Kemudian hasil asesmen itu harus dianalisis. Dianalisis oleh guru untuk dipetakan kompetensi siswanya. Sehingga dalam pembelajaran, itu strategi guru dan pendekatan pada masing-masing siswa sesuai dengan kompetensinya akan berbeda. Jadi tidak ada lagi prinsip semua siswa itu sama. Guru mengajar menggunakan metode yang sama karena semua siswa adalah sama.
perbedaan itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena manusia lahir dengan perbedaan. Itu saya kira yang untuk mandiri belajar. Kalau mandiri berubah, lain lagi. Jadi mandiri belajar ini kelas mana? Hanya kelas 4, 1 dan 4 SD, kelas 7 SMP, kelas 10 SMA. Di luar kelas itu, prinsip-prinsip tadi untuk mandiri belajar yang menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, dia tidak menggunakan itu, dia tetap normal kurikulum 2013. Oke. Kalau di mandiri berubah, itu kelas 1 dan 4 SD, 7 SMP, 10 SMA, tapi menggunakan kurikulum Merdeka utuh atau murni menggunakan kurikulum Merdeka. Iya. Bukan prinsipnya, tapi dari modulnya, bahan ajarnya, seterusnya semua dia. Tidak menggunakan kurikulum 2013 lagi ya, Pak? Menggunakan kurikulum 2013 pada kelas selain kelas 1 dan 4 untuk SD, kemudian mulai dari PAUD dulu ya, PAUD 5-6, kemudian 1 dan 4 SD, 7 SMP, lalu 10 SMA. Di luar itu dia masih menggunakan kurikulum lama. Jadi bukan semua kelas menggunakan kurikulum Merdeka. Dia menggunakan kurikulum Merdeka pada kelas tertentu, dilaksanakan secara bertahap. Kalau tahap sekarang 1 dan 4, maka tahap berikutnya nanti 2 dan 5. Iya, baik. Itu tadi mandiri. Mandiri berubah. Kalau mandiri berbagi lain. Iya. Jadi mandiri berubah itu menggunakan perangkat yang sudah ada. Ada di mana itu? Ada di platform Merdeka Mengajar tempatnya. Jadi wajib Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan acara ini, wajib hukumnya membuka PMM dengan memanfaatkan akun belajar ID yang ada atau yang Bapak Ibu telah miliki, sehingga semua fasilitas yang ada yang telah disediakan oleh pemerintah melalui PMM, platform Merdeka Mengajar itu, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan, bisa jadikan contoh, bisa diambil secara utuh. Saya mau pakai asesmen ini untuk mata pelajaran saya, silahkan. Jadi semua sudah tersedia. Tapi syaratnya tadi itu bisa dipakai, dimanfaatkan jika membuka PMM dengan akun belajar.id-nya. Kalau Merdeka Berbagi lain, menggunakan kurikulum Merdeka secara utuh, kelas 1-4 SD dengan PAUD-nya tadi, 7 SMP, 10 SMA. Di luar itu masih kurikulum 2013 atau kurikulum lama, kalau mau disebut seperti itu. Tapi bahan ajarnya dia kembangkan sendiri. Dia kembangkan sendiri. Nah, ini ada surat yang baru masuk. Bapak dan Ibu guru yang dulu waktu kemarin kita sosialisasi melalui Zoom meeting itu, Pak, bisa enggak kami ganti, Pak? Tanggal 29 kemarin hasil rapat kami telah sampaikan bahwa banyak sekolah yang salah pilih, sekarang itu sudah diberi kesempatan. Tanggal 29 sampai tanggal 5 Juli. Salah sekolah pilih bisa maksudnya, Pak? Karena dia tidak paham. Tiga kategori tadi itu. Iya. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Ya. Dia salah centang, dia tidak paham. Setelah penjelasan dari BGP, jadi alhamdulillah kita bisa memberikan informasi yang jelas. Sekarang itu sekolah mau pindah, boleh enggak? Boleh. Sekarang silakan buka di aplikasi yang tempat Bapak dan Ibu kemarin menginput itu atau mendaftar. Itu tanggal 29 sampai 5 Juli kesempatan untuk mengganti. Yang kemarin mandiri berbagi misalnya, saya mau mandiri belajar Pak karena keadaan sekolah saya sesungguhnya seperti ini. Silakan. Sebelum ditutup lagi tanggal 5 Juli itu batas terakhir. Itu yang saya sampaikan. Jadi masih ada perpanjangan waktu ya Pak masih ya. ada kesempatan. Iya. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi nih sasaran dari ketiga program ini Pak, baik itu PSP, PGP dan IKM Pak. Oke. Jadi PSP ini kan program reguler. Sistemnya itu mendaftar. Ada pertanyaan, Balai Guru Penggerak setelah ada di daerah menyelenggarakan seleksi enggak? Balai Guru Penggerak tidak menyeleksi untuk penerimaan sekolah penggerak. Yang melaksanakan seleksi itu adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi tetap di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Balai Guru Penggerak hanya menerima. Setelah diproses di sana, Iya. selesai, hasilnya disampaikan ke Balai Guru Penggerak, berapa jumlah sekolahnya yang telah lolos. Sekarang ini lagi validasi nih. Iya. Komandannya itu BPMP, kalau dulu LPMP. Iya, sekolah yang dimaksud ini Pak, sasarannya apakah dari PAUD ya Pak? Iya, PAUD. ya, mulai dari PAUD, tapi banyak itu TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK. Iya. Jenjang itu. SLB juga ya Pak? Ada SLB juga. Tapi prosesnya harus mendaftar. Iya. Harus mendaftar. Syarat-syaratnya ada link yang disediakan untuk itu, apa saja yang harus diupload dan seterusnya. Iya, baik itu PSP maupun PGP. Membahas ketiga program yang menjadi program prioritas BGP ini tentu sangat menarik Pak, dan mungkin akan menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Saya ada pertanyaan ini Pak, apakah sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak itu harus terdapat guru penggerak di dalamnya Pak? Sebenarnya idealnya seperti itu, ya kan? Idealnya seperti itu. Ada guru penggeraknya, otomatis sekolah penggerak. Idealnya begitu. Iya, tetapi aturannya Pak? Memang seperti itu dia. Kalau sekolah penggerak, kemudian tidak ada gurunya, sekarang ini kan ada juga ini di proses ini. Jadi ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Dua-duanya itu menjadi diproses. Jadi ada yang guru penggerak, kemudian ada juga yang sekolah penggerak. Jadi dua-duanya bisa jadi ada. Sekarang ini yang tadi ini misalnya ada keluhan tidak ada jumlah antara pengajarnya dengan sekolahnya, tidak ada. Ada pengajarnya, tidak ada sekolahnya. Ada pengajar, tidak ada sekolahnya. Bagaimana ceritanya itu Pak? Itu tadi ada kasus ada sekolahnya, tidak ada pengajarnya. Iya. Terbalik juga nih. Sehingga bisa tidak disilang. Jadi bisa ada guru penggerak, seperti tadi ada guru penggerak, tapi pengajar praktiknya tidak ada. Dia tetap disilang. Itu kasus tadi bagaimana menyelesaikannya. Ternyata saya tanya bagaimana kemarin di konser, dia bilang disilang Pak. Tapi ada yang menganggur. Jadi kalau sekarang ini kondisinya ideal antara fasilitator dengan guru, dengan sekolah penggeraknya sama. Jadi termasuk guru penggerak juga dengan pengajar praktiknya ini seimbang semua. Iya. Itu yang diharapkan. Jadi mendaftar menjadi guru penggerak, pasti guru sekolahnya juga diusahakan menjadi sekolah penggerak. Iya, tetapi apakah sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak itu harus syarat ada terdapat guru penggerak di dalamnya atau mungkin tidak perlu Pak? Kalau yang awal-awalnya kan sistemnya terbuka. Jadi kalau misalnya harus ada guru penggerak pada tempat yang lain, sekolah penggerak pada tempat yang lain. Nanti menunggu guru penggeraknya baru mendaftar jadi sekolah penggerak. Tidak, dia simultan. Iya. Simultan dia bergerak. Guru penggerak dan sekolah penggerak itu sama-sama mendaftar. Begitu prosesnya. Iya. Jadi tidak menunggu nanti ada sekolah guruku dulu, iya, baru saya mendaftar. Iya, berarti tidak mesti di sekolah itu harus ada guru penggerak dulu baru mendaftar di sekolah penggerak, tetapi diperbolehkan semua sekolah untuk mendaftar. Tapi diupayakan ada gurunya, ada guru penggeraknya. Iya, diupayakan ada guru penggeraknya seperti itu Pak. Kemudian apakah ada syarat dalam mengikuti guru penggerak ini dari jumlah ketersediaan jumlah guru, misalnya di sekolah itu harus berapa guru misalnya Pak? Oh tidak, karena sifatnya seleksi. Iya. Jadi dia sifatnya seleksi itu mereka yang memenuhi syarat. Tidak serta-merta begitu mendaftar dia lulus. Jadi dia diseleksi oleh ada asesor. Jadi asesor itu namanya asesor guru penggerak. Kalau sekolah penggerak namanya asesor sekolah penggerak. Ada panitia, dari panitia kemudian hasil seleksi panitia pada tahap pertama itu diserahkan ke asesor untuk melakukan penilaian esai dan seterusnya sampai ke simulasi. Jadi itu tadi bahwa antara sekolah dengan guru diusahakan ada gurunya menjadi sekolah penggerak. Iya. Proses masuknya tidak serta-merta. Dia tidak simultan begitu.
Iya, kemudian Pak, apakah guru yang mengikuti program sekolah penggerak ini ada nantinya akan menjadi kepala sekolah, Pak? Syarat menjadi kepala sekolah, kalau yang lalu itu satu memiliki NRKS atau NUKS. Iya. Ya kan? Prosesnya satu, mengikuti penguatan kepala sekolah atau diklat calon kepala sekolah. Sekarang tidak. Tidak lagi, Pak. Syaratnya itu adalah syarat mutlak hanya satu, memiliki sertifikat guru penggerak. Iya. Bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, ini menarik ini. Iya. Bapak dan Ibu guru, ada banyak pertanyaan. Saya jadi pengajar praktik, saya jadi fasilitator, bisa nggak saya jadi kepala sekolah? Syaratnya itu memiliki sertifikat guru penggerak. Siapa yang menerima? Yang mengikuti program guru penggerak. Kalau yang mengikuti program pengajar praktik, instruktur, fasilitator, itu tidak memiliki sertifikat guru penggerak. Bagaimana caranya supaya mereka memiliki? Mereka nanti diberi kesempatan mengikuti program guru penggerak yang namanya rekognisi. Iya, Rekognisi, rekognisi, Pak. tapi ada batas umurnya masalahnya. Berapa, Pak, usianya? Yang 50 tahun ke atas, mohon maaf, jangan ikut lagi. Iya. Karena yang dibutuhkan yang muda-muda, 50 tahun ke bawah. Ya, kayak. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini angin segar ya bagi para guru-guru muda yang potensial, saya kira yang potensial kesempatan untuk terbuka besar peluang untuk menjadi kepala sekolah. Ya harus ikut program guru penggerak. Betul. Jadi yang muda-muda yang potensial manfaatkan kesempatan ini, karena syarat menjadi kepala sekolah itu adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Bukan lagi seperti yang kemarin memiliki sertifikat diklat calon. Iya, betul Pak. Dan bagi kepala sekolah juga Pak ya. Bagi kepala sekolah yang belum memiliki NRKS, iya, tapi umurnya belum melampaui 50 tahun, boleh dia ikut program guru penggerak. Iya. Namanya rekognisi. Rekognisi, ya baik. Kalau kita membahas ketiga program ini Pak, baik PSP, PGP, dan IKM ini tentu sangat menarik Pak. Saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Terkait dengan program implementasi kurikulum Merdeka Pak. Apakah yang harus menerapkan atau mengikuti program IKM ini harus yang sudah lulus PSP dan PGP Pak? Bagaimana? Jadi implementasi kurikulum Merdeka ini tadi saya sebut ada dua, jalur reguler yang itu di PSP, yang mengikuti program itu otomatis menggunakan kurikulum Merdeka. Iya. Disebut dengan reguler, tapi ada yang disebut dengan mandiri. Nah, mandiri ini atas inisiatif sendiri. Jadi kemarin itu sebenarnya diberi kesempatan, silakan mengevaluasi potensi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, kepala sekolah dengan gurunya, baru menentukan kita ada di mana. Ya kan? Maka muncullah tadi itu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi ada kelompok yang reguler dibiayai oleh pemerintah. Yang reguler ini apakah yang PSP, sudah lulus PSP dan yang PSP, sekolah penggerak. Iya. Yang sekolah penggerak ini otomatis menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi ada yang menggunakan kurikulum Merdeka tidak dibiayai, tidak reguler, tidak dibiayai oleh pemerintah pusat. Membiayai dirinya sendiri, makanya disebut dengan mandiri. Mandiri. Nah, itu ada tiga tadi. Jadi yang tiga ini tidak termasuk di PSP. Tidak termasuk sekolah penggerak yang reguler. Reguler ya Pak. Ya, masih terkait dengan IKM Pak, saya ada pertanyaan lagi. Kalau kita melihat kondisi sekolah di Sulawesi Tenggara ini tentunya tidak merata Pak. Misalnya ada sekolah yang letaknya di daerah terpencil seperti itu. Nah, bagaimana Pak sekolah ini akan mengikuti program IKM, terus ada keterbatasan, mengalami kendala keterbatasan sarana prasarana misalnya, ataupun jaringan internet Pak. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Menarik ini. Iya. Karena juga menjadi bahan perbincangan. Kalau tidak punya internet, tidak bisa memanfaatkan internet, berarti tidak bisa menggunakan kurikulum Merdeka, kan begitu? Iya Pak, betul. Itu miskonsepsi.
kurikulum merdeka tidak bergantung pada internet. Nah, bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas itu, dua prinsip yang mau ditanamkan. Sekarang ini yang lagi disampaikan, bahwa jangan kemudian ketika bicara kurikulum merdeka, pemikiran orang itu dijeli dengan sekian dokumen yang harus disiapkan dulu baru kita melaksanakan kurikulum. Iya. Jadi biarkan dokumen itu berlangsung atau keterpakaiannya mengikuti proses dan waktu, melengkapi course-nya dan seterusnya. Tapi proses pembelajarannya dengan ciri kurikulum merdeka itu berlangsung terus. Apa itu? Asesmen awal dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang melihat perbedaan siswa. Bukan memandang kemampuan guru, tapi melihat kemampuan siswa. Itu prinsipnya. Jadi, kalaupun tidak ada internet, boleh, silakan jalan. Pak, kos kami belum selesai, jalan aja dulu. Lalu bagaimana Pak dengan platform Merdeka Mengajar? Nah, platform Merdeka Mengajar ini bisa dipakai. Ya kan? Kan prinsipnya saya buka kecuali saya menggunakan internet. Pertanyaannya, apakah hanya semata-mata karena begini? Kadang di sekolah itu tidak ada internetnya, tapi di rumahnya dia bisa akses. Iya. Akses di rumahnya, karena kalau di sekolah tidak bisa akses di rumahnya. Jadi sebenarnya banyak hal yang mudah dilakukan. Yang berikutnya dia bisa enggak seadaptasi dari praktik baik sekolah yang telah melaksanakan kurikulum. Yang PSP tadi kan, boleh enggak saya manfaatkan itu? Boleh enggak saya panggil mereka itu untuk dia bimbing kita? Ya kan? Boleh. Jadi mandiri boleh memanfaatkan praktik baik dari sekolah-sekolah reguler. Sehingga prinsip gotong royong, kerja bersama dalam pemanfaatan atau penggunaan kurikulum merdeka ini menjadi ciri khas dari kurikulum sendiri. Iya. Ini juga mungkin dalam program sekolah penggerak ini termasuk salah satu pengimbasan ya Pak. Pengimbasan seperti itu ya Pak. Ya, jadi praktik baik itu tadi membagi-bagi, menyebarluaskan kepada orang lain supaya mendapat contoh, melihat sesuatu yang baik, menggairahkan mereka, memotivasi mereka untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Iya, dengan pembelajaran paradigma Pak. Ya, paradigma yang diferensiasi. Iya, baik. Berarti untuk implementasi kurikulum merdeka ini tidak bergantung pada internet ya? Tidak bergantung pada buku, tidak bergantung pada internet. Laksanakan apa yang ada, laksanakan aja dulu. Kendala jaringan ini tidak menjadi hambatan ya Pak dalam pelaksanaan IKM? Jalani saya dulu. Sesuatu yang itu tadi, bahwa paling tidak prinsipnya jalan. Iya. Jadi kalau prinsipnya jalan, pembelajaran tidak bergantung pada internet. Setuju Pak. Ya kan? Jadi ketika guru mengajar, Bapak dan Ibu guru yang mengajar melihat perbedaan siswanya, kalau ada yang kemampuannya rendah atau kurang, jangan dibiarkan. Tapi dicarikan cara bagaimana supaya siswa yang kurang itu sama dengan siswa yang lain yang memiliki kompetensi yang lebih. Itu yang diharapkan. Jadi prinsip perbedaan itu tidak dibiarkan perbedaan, tapi menyelesaikan perbedaan. Karena filosofinya adalah berangkat dari masalah dan mau menyelesaikan masalah. Iya, setuju Pak. Iya. Jadi tidak ada alasan ya bagi sekolah-sekolah untuk tidak mendaftar pada program IKM ini, Pak. Oke. Iya. Ada yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan acara ini, kurikulum merdeka itu hanya digunakan bagi mereka, satu yang reguler, yang kedua yang mandiri, yang tiga tadi. Kalau Bapak dan Ibu tidak mendaftar, jangan menggunakan kurikulum merdeka karena Bapak tidak mendaftar. Jadi yang mendaftar secara mandiri, reguler, kemudian mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, mereka kelompok inilah yang menggunakan kurikulum merdeka. Yang belum mendaftar, gunakan kurikulum yang lama atau kurikulum 2013. Jangan sampai dicocoki oleh orang lain, oh harus kita menggunakan kurikulum merdeka semua. Tidak. Karena kurikulum ini
diberi kesempatan pada sekolah, pada guru, kepala sekolah untuk menentukan sendiri mau menggunakan atau tidak. Itu yang perlu saya sampaikan. Baik, kita kembali lagi ke BGP ini, Pak. Oke. Ya, lalu kemudian dengan banyak program dari BGP ini, Balai Guru Penggerak, yang saya ketahui bahwa Balai Guru Penggerak ini kan belum ada anggarannya nih, Pak. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, perkembangan terakhir atau apa saja yang sudah dilakukan oleh BGP, Pak? Oke. Jadi tidak ada uang bukan berarti kita tidak berupaya. Iya. Jadi alhamdulillah dengan keadaan seperti ini di BGP belum ada, tapi alhamdulillah semua staf, semua pegawai yang ada di BGP bahu-membahu untuk satu bagaimana menyukseskan program itu sendiri. Yang kami genjot sekarang karena posisi atau rating kami, rating BGP Provinsi Tenggara itu berdasarkan data dashboard, sekolah yang mengakses atau memanfaatkan PMM itu baru 45-46%. Artinya 53% itu yang belum mengakses. Kita sudah melaksanakan sosialisasi 9 kali. Sosialisasi melalui Zoom. IKM ya, Pak? IKM. Kemudian sekarang kita lagi menyisir, melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota, menyisir sekolah yang belum mengakses PMM. Jadi IKM dengan PMM menjadi satu kesatuan, karena seperti tadi, dia proses pembelajaran dari kurikulum itu berjalan, biarkan dokumen itu juga berlangsung secara simultan, bergerak dengan sendirinya, jangan bergantung harus ada buku, ada apa. Karena apa? Disediakan di PMM. Kita berharap Kita berharap sekolah itu mengakses itu sehingga kesulitan-kesulitan mereka itu bisa teratasi dengan cara memanfaatkan yang ada di dalam PMM itu. Iya. Asesmennya, modulnya dan seterusnya. Tapi ternyata masih ada 53 yang belum akses. Hingga kita sisir kembali ke kabupaten, dinas kabupaten, provinsi, kita surati kembali. Iya. Sekarang stylenya kita bedakan. Kemarin sosialisasi kita webinar. Webinar mungkin dapat sertifikat. Tapi substansinya dari kegiatan itu adalah peserta yang belum mengakses satuan pendidikan yang belum mengakses PMM. Ini apa ada batas waktu ini, Pak? Sebelum, jadi kita menggenjot waktu ini karena 2 minggu lebih. Iya. Kurikulum Merdeka ini bagi yang mandiri, yang reguler tidak usah kita persoalkan. Iya, betul. Karena Bapak dan Ibu guru yang reguler dengan seninya secara simultan. Tapi yang mandiri ini akan dilaksanakan tahun ajaran baru ini, tahun 2022-2023 itu bulan 7. Tanggal 11, tanggal berapa sekitar itu, masing-masing kabupaten kota ini berbeda tanggalnya. Tapi pokoknya pertengahan bulan 7 itu kurikulum Merdeka diterapkan. Diterapkan ya, Pak. Pada yang reguler dan mandiri. Yang tidak masuk di kelompok sini, sekali lagi Bapak dan Ibu guru, jangan menggunakan kurikulum Merdeka, gunakan kurikulum yang sudah ada, yang lama. Iya, mungkin ini perlu diperhatikan oleh sekolah-sekolah karena di bulan Juli ya, Pak, akan Juli sudah diterapkan. Iya, betul. Jadi kurikulum. sekolah harus segera mendaftar ya, Pak. Nah, yang melaksanakan ini mereka yang sudah terdaftar di sistem. Iya. Yang sudah terdaftar di sistem kurang lebih Sulawesi Tenggara itu 1067 atau 76. Angka-angka situlah sekitar itu. Yang terdaftar sebagai pelaksana kurikulum Merdeka secara mandiri. Secara mandiri. Kalau dipresentasikan berapa, Pak? Berapa persen? Yang sudah mengakses baru sekitar 46. 46% dari yang sudah terdaftar ya. Mereka satuan pendidikan yang belum mengakses tadi kita webinarkan. Dia ikut dapat sertifikat. Karena mudah-mudahan dengan cara ini banyak yang berpartisipasi dan saya yakin Bapak dan Ibu guru membutuhkan sertifikat untuk angka kredit. Iya, setuju, Pak. Jadi yang sudah dilakukan oleh Balai Guru Penggerak ini selain yang tadi 9 episode Zoom sosialisasi tadi, nanti akan ada lagi. Ya, kemudian
pengawas. Jadi program sudah terdesain. Minggu-minggu depan ini setelah kita sisa guru yang satuan pendidikan belum mengakses, kita masuk ke pengawas. Kenapa pengawas? Karena yang langsung ke satuan pendidikan itu adalah pengawas. Jadi pengawas juga harus sesuai dengan tusi Balai Guru Penggerak, meningkatkan kompetensi pengawas. Nah, pengawas kita libatkan dalam proses implementasi kurikulum 2013 dengan cara apa? Kita bersama-sama ikut di kegiatan sosialisasi melalui Zoom. Iya, jadi memang dalam pelaksanaan ketiga program ini Pak diperlukan keterlibatan semua elemennya Pak, kepala sekolah, guru, pengawas. Iya, baik Pak. Itu tadi untuk program IKM, lalu untuk PSP dan PGP apa saja Pak yang sudah dilaksanakan di Balai Guru Penggerak Jadi ini? PSP dan PGP kita baru berkoordinasi dengan pengajar praktek dan fasilitator. Jadi karena tadi itu dia reguler, sudah terprogram, kita nanti sudah menyiapkan jadwal nanti kita koneksikan dengan P4TK yang menjadi wali yang lama. Jadi kita belum lepas dari wali yang lama, tetap berkoordinasi. Itu programnya dari mana? Ada pertanyaan. Dari mana jadwal itu? Jadwal tersedia sudah disiapkan melalui Pokja di GTK. Iya. Tinggal kita laksanakan. Hanya sekarang ini sekali lagi dia bergeser waktunya jadwalnya. Kalau yang lalu kan seharusnya bulan 7. Iya. Tapi karena keadaan tadi itu ada cut off tadi itu sehingga dia bergeser ke bulan 8. Iya. Dan mungkin juga menunggu di Pak Balai Guru Penggerak ya Pak untuk action ya Pak. Betul. Karena itu tadi membayar fasilitatornya, pengajar praktiknya, kegiatan lokalnya, kebutuhan pesertanya, itu kan harus ada anggaran. Iya, betul Pak. Nah, anggaran itu nanti kita tunggu akan masuk melalui DIPA dalam bentuk bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah dikelola secara swakelola. Iya, baik. Mungkin saya ingin bertanya Pak, Balai Guru Penggerak ini kan UPT baru Pak. Ya, lalu bagaimana strategi Bapak dalam mensosialisasikan keberadaan Balai Guru Penggerak Pak? Pertama, media online, salah satunya adalah WhatsApp, kemudian melalui Zoom, dan dengan sendiri sebenarnya terekspos juga melalui media-media cetak bahwa ada Balai Guru Apa Penggerak. sudah dilakukan kegiatan sosialisasi Pak kepada dinas-dinas misalnya? Koordinasi sudah. Jadi kita pelan-pelan bergerak untuk melakukan koordinasi dengan dinas, menyampaikan program kita bahwa BP PAUD sudah terlikuidasi, yang ada sekarang Balai Guru Penggerak dengan tusinya seperti ini. Iya. Bapak dan Ibu Kepala Dinas mau menyelenggarakan diklat, maka kami BGP itu menyediakan fungsional yang dipersiapkan untuk menjadi fasilitator. Karena Balai Guru Penggerak adalah satu-satunya balai diklat untuk peningkatan kompetensi guru. Dan itu mungkin apakah sudah disosialisasikan Pak kepada dinas kabupaten kota? Ya, kita bergerak. Jadi pergerakan kita perlahan-lahan sekarang ini ke dinas-dinas sudah mulai kita lakukan. Secara luring atau daring Pak? Daring juga. Luring juga kita jalan, tetap kita dua-duanya dipakai. Ya, baik. Kita berharap sih dengan adanya Balai Guru Penggerak tentu ini akan memfasilitasi mungkin pelaksanaan diklat bagi guru ya Pak. Betul. Kepala sekolah dan pengawas. Betul. Jadi teman-teman guru dan kepala sekolah setiap kali bertemu itu harapannya kapan didiklat Pak? Kapan BGP melaksanakan? Sudah banyak yang bertanya nih Pak. Banyak. Tapi saya sampaikan berdoa dan berharaplah mudah-mudahan ke depan kita sepertinya jawabannya Pak, tunggu di Paturun. Kira-kira begitu, cara apologinya begitu. Iya, ya baik. Pokoknya semua action nanti. Ya, kita menunggu DIPA kita seperti apa supaya kita bergerak. Sekali lagi pergerakan kita mengarah pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan lain. Terakhir ini Pak, harapan-harapan Bapak dengan keberadaan BGP ini seperti apa ke depannya Pak? Baik, karena bertolak dari kehadiran kenapa dia hadir,
Salah satunya mendekatkan, kedua jumlah guru yang tersentuh atau Bapak dan Ibu guru yang dilatih itu dari sekian tahun kemarin di kurikulum 2013 itu hanya dari jumlah guru itu hanya berapa persen ya? Tidak setengah dari jumlah guru itu tersentuh. Sehingga mudah-mudahan BGP setelah ada BGP di Sulawesi Tenggara, persoalan-persoalan itu bisa kita tuntaskan. Kita selesaikan apa sih masalah yang ada di masalah pendidikan khususnya di kalangan guru dan tenaga pendidikan lainnya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan secara perlahan-lahan di Sulawesi Tenggara dengan hadirnya BGP. Balai Guru Penggerak ya. Lalu mungkin Pak ada harapan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan stakeholder dalam berkontribusi Pak, berkolaborasi melaksanakan program-program pendidikan ini tadi. Baik. Dalam proses menyukseskan program kurikulum Merdeka ada namanya mitra pembangunan. Iya. Ada juga komunitas. Jadi masyarakat dibutuhkan partisipasinya. Dibutuhkan partisipasinya. Kalau yang mitra pembangunan secara mandiri ada 3 kalau saya tidak salah itu yang Sulawesi Tenggara ini menjadi mitra pembangunan kita. Nah, itu berkontribusi secara mandiri, tapi bahwa saya masukkan masukan dari masyarakat tentang bagaimana ke depan ke arah yang lebih baik kita harapkan. Jadi kita tidak menutup diri untuk diberi masukan. Iya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, setuju Pak. Begitu juga mungkin bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin berkonsultasi mungkin boleh langsung ke Balai Guru Penggerak ya Pak? Boleh. Jadi silakan Bapak dan Ibu ada hal yang diberi masukan untuk perbaikan mutu pendidikan Sulawesi Tenggara melalui balai kita bisa diskusikan. Baik Pak, masih ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin pesan-pesan? Untuk Bapak dan Ibu guru, para pengawas, para kepala sekolah, Balai Guru Penggerak telah ada. Dan kami berharap Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, dan lain-lain, mampirlah ke kantor kami, berikanlah kami masukan untuk melahirkan hal yang sifatnya inovatif, supaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara ini kita bersama-sama wujudkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dan tentu ini menjadi harapan kita semua dapat terrealisasi. Ya, luar biasa pembahasan kita pada hari ini Pak. Terima kasih atas segala informasi yang berharga dan telah membuka wawasan kami tentang Balai Guru Penggerak. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Saya juga berharap mudah-mudahan ada manfaatnya dan Bapak dan Ibu guru tidak lagi merasa atau terbebani dengan kurikulum Merdeka. Ternyata kurikulum Merdeka kita jalan aja dulu, santai aja melaksanakan kurikulum itu. Jadi jangan terpikirkan dengan atau membebani diri. Ketika bicara kurikulum Merdeka berarti kita sudah harus seperti apa. Jalani apa yang Anda miliki dengan keadaan Anda. Hanya 2 prinsip tadi itu paling tidak. Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah menerapkan asesmen awal dan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik sahabat Laikas, bisa kita simpulkan bahwa Balai Guru Penggerak ini merupakan UPT baru di bawah naungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Tentu ini perlu kolaborasi dan sinergi baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan tentu perlu dukungan dari kita semua untuk turut menyukseskan program-program pendidikan, baik program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum Merdeka. Semoga dengan keberadaan Balai Guru Penggerak dapat membawa dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahabat Laikas, sekian episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kanal YouTube kami. Saya Mirdawati dan narasumber kita. Mohon pamit, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laikas.